Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini yang boleh ditulisnya di Suratul Al-Fatihah. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan pembelajaran kita materi fikih di kelas 11 semester 1 kali ini. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Armi, Reza, Fitri. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang jinayah, kemudian materi tentang hudud. Sekarang sudah masuk bab ketiga. Apa materinya? Peradilan Islam. Peradilan Islam. Oke, peradilan Islam. Sejauh ini apa yang kalian ketahui tentang peradilan Islam? Tolong ajukan tangan, jangan menjawab. Ya, silakan. Menghukum yang salah. Menghukum yang salah. Boleh, silakan. Penegakan hukum. Boleh, silakan. Sanksi pelaku tindak kejahatan. Sanksi pelaku tindak kejahatan. Baik. Jadi secara garis besar kalian sudah mengetahui apa itu peradilan Islam. Kemudian apa saja unsur-unsur yang ada di dalam peradilan Islam? Ada yang tahu? Unsur-unsur yang ada di dalam peradilan Islam? Belum tahu. Oke, kalau gitu silakan dibuka materinya di e-book yang sudah saya bagikan kemarin di e-learning. Silakan dibuka masing-masing. Kemudian juga akan saya bagikan handout untuk materi penunjang buat bahan bacaan. Silakan. Jadikan satu misalnya. Setelah melakukan observasi dari apa yang sudah kalian baca tadi, apa saja unsur yang ada dalam peradilan Islam? Silakan. Hakim. Oke, hakim. Apa lagi? Saksi. Saksi. Bagus. Bukti. Penggugat. Setidaknya dalam peradilan unsur yang ada di dalamnya ada 5 ini. Kemudian apa tugas dari masing-masing unsur yang ada di peradilan ini? Untuk menjawabnya silakan kalian berkelompok untuk berdiskusi. Kemudian nanti saya tayangkan video tentang pelaksanaan peradilan yang ada di Indonesia. Nanti silakan diobservasi. Kemudian setelah kalian melakukan observasi, nanti saya kasih waktu sekitar 20 menit. Kemudian nanti kalian saya harap untuk melakukan role playing atau bermain peran, memperagakan bagaimana pelaksanaan peradilan Islam di Indonesia. Untuk itu nanti silakan dibagi tugas masing-masing. Siapa yang menjadi hakim, siapa yang menjadi saksi, siapa yang menjadi penggugat, dan siapa yang menjadi tergugat. Silakan saya kasih waktu 20 menit untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Stop. Baik, di sini akan saya tampilkan berupa video pelaksanaan peradilan Islam yang ada di Indonesia. Silakan diperhatikan, diamati baik-baik apa peran dan fungsinya. Kemudian nanti silakan diperagakan. Silakan nanti
kemudian penggugatnya Risa, tergugatnya Ambar. Nanti kalian berdua menjadi saksi, gitu ya. Oke, silahkan semuanya sudah menuju ke pos masing-masing, diperagakan dari hasil observasi, melihat video dan juga melihat ketentuan apa saja yang harus dilakukan sebagai hakim, sebagai penggugat dan tergugat, sebagai saksi dan seterusnya. Untuk itu silahkan ditampilkan role playing atau bermain peran memeragakan peradilan semu. Silahkan. Sidang saya nyatakan dibuka. Apakah benar saudari Ambar telah membunuh anak dari saudari Risa? Tidak, Bang. Saya tidak melakukan itu. Bang, itu Bang. Tidak, Bang. Saya tidak melakukan. Dia telah membunuh anak Salah saya. tenang. Jika tidak tenang, saya akan menghentikan pengadilan ini. Apakah saudari Risa bisa menunjukkan buktinya? Bisa? Itu rekaman CCTV-nya Bu Hakim yang ada di rumah saya. Saya melihat langsung Bu Hakim pada saat saya berada. Berdasarkan pembuktian, saudari Ambar dinyatakan bersalah dan akan dipenjara selama 15 tahun. Sidang saya nyatakan ditutup. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Sudah menampilkan role playing atau bermain peran untuk memperagakan peradilan semu dengan cukup baik, sehingga secara tidak langsung kalian memahami apa itu peradilan Islam dengan kalian memperagakan secara langsung. Untuk itu sekarang saya kembali bertanya kepada kalian, apa itu hakim? Silakan. Ya, silakan. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutus hukum suatu perkara dengan adil. Oke, terima kasih. Jadi hakim itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Kemudian bagaimana seorang hakim itu dalam memutuskan perkara? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Saat marah, saat sedih, Oke, jadi seorang hakim itu saat marah dan saat sedih tidak boleh memutuskan suatu hukuman. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Saat sakit, saat ngantuk. Oh iya, jadi saat sakit dan juga ngantuk pun seorang hakim itu tidak boleh mengambil suatu keputusan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya, saat merasakan posisi sangat panas atau sangat dingin. Oh iya, itu beberapa syarat seorang hakim itu tidak boleh memutuskan suatu perkara, karena hakim dituntut untuk berbuat adil, sehingga ketika dalam kondisi jiwa yang tidak stabil, seorang hakim itu tidak boleh memutuskan suatu perkara, karena ini akan berimbas kepada putusan. Tuh. Kemudian apa yang dapat kita petik hikmahnya dari mempelajari tentang peradilan Islam ini? Baik, berdasarkan apa yang telah kita pelajari dari materi peradilan Islam ini, apa hikmah yang dapat kita petik? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Seorang hakim harus memutuskan secara adil. Ya, seorang hakim harus memutuskan suatu perkara dengan adil. Ada yang menjawab lagi? Silakan. Seseorang harus berbuat dan berkata jujur. Oke, seseorang harus berbuat dan berkata jujur. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Saat berdebat penggugat dan tergugat tidak boleh berdebat. Ya, jadi saat jalannya sebuah persidangan itu orang yang berperkara baik penggugat maupun tergugat tidak boleh kemudian berdebat di dalam persidangan, karena itu akan mengganggu jalannya proses persidangan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat,
rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Kemudian minggu depan silakan dipelajari, diulang kembali materi yang sudah saya sampaikan, kemudian dikerjakan lembar kerja materi peradilan Islam. Bisa disepakati? Terima kasih. Atas kurang-lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup